Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabinasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, umur panjang sehingga kita bisa belajar bersama-sama ya nak ya. Anak-anak ustazah yang soleh dan soleha, gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan melanjutkan pembelajaran kita masih di tema 8 subtema 2 ya nak. Hari ini kita akan belajar di pembelajaran 5 dan 6. Kita mulai pembelajaran kita pada hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam surah An-Nahl ayat 14 Allah berfirman, "Dan dialah yang menundukkan lautan untukmu agar kamu dapat memakan daging yang segar, ikan darinya, dan dari lautan itu kamu mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai. Kamu juga melihat perahu berlayar padanya, dan agar kamu mencari sebagian karunia-Nya, dan agar kamu selalu bersyukur." Dari ayat ini Allah memerintahkan kita untuk selalu bersyukur, untuk selalu mengambil apa-apa yang ada di bumi dengan cara yang baik gitu ya, sesuai dengan kebutuhan kita. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah menguraikan urutan peristiwa atau tindakan yang terdapat pada teks non-fiksi. Kemudian diharapkan juga kalian mampu mengidentifikasi keunikan adat istiadat dalam keberagaman sosial budaya masyarakat di Indonesia. Kalian juga diharapkan mampu mengidentifikasi peristiwa atau kejadian dalam bacaan, kemudian dapat menganalisis siklus air dan dampaknya pada peristiwa di bumi serta keberlangsungan makhluk hidup, dan dapat menjelaskan tentang ketersediaan air bersih dengan benar. Menjelaskan peristiwa penting dalam teks non-fiksi. Kamu dapat memahami peristiwa penting dalam teks dengan cara membaca intensif. Jika kamu sudah mengetahui peristiwa penting dalam teks yang dibaca, sebaiknya peristiwa-peristiwa tersebut ditulis dalam bentuk catatan. Catatan tersebut dapat berupa peta pikiran atau jawaban dari pertanyaan-pertanyaan terkait peristiwa dalam teks. Menuliskan peristiwa penting dalam teks non-fiksi. Peristiwa-peristiwa penting dalam teks non-fiksi juga dapat disampaikan secara lisan. Secara lisan, kamu dapat menyampaikannya dengan cara yang sama seperti cara tertulis. Perbedaannya, kamu harus dapat menyampaikan peristiwa-peristiwa tersebut dengan bahasa yang jelas, sehingga pendengar dapat memahami informasi yang disampaikan. Pengaruh siklus air pada musim kemarau. Nah, perhatikan gambar. Ketika musim kemarau, maka pohon-pohon akan meranggas, bahkan ada yang mati. Penguapan air yang lebih banyak dibandingkan hujan yang turun mengakibatkan lingkungan mengalami kekeringan. Kekeringan terjadi karena langkanya ketersediaan air di suatu wilayah pada waktu tertentu. Keberadaan pohon sangat penting karena akar pohon membantu menggemburkan tanah sehingga tanah dapat menyerap dan menyimpan air hujan. Air tanah tersebut disimpan di bawah tanah sehingga kita bisa menggunakannya ketika musim kemarau tiba. Itulah gunanya pepohonan gitu ya. Karena pepohonan itu memiliki peranan yang sangat penting. Selain sebagai penyedia oksigen gitu ya, juga sebagai penyerap air di dalam tanah. Seni tari daerah di Indonesia. Tabel beberapa tari daerah yang ada di Indonesia. Perhatikan.
Nah, ada tari sedati atau saman, asal daerahnya adalah dari Aceh. Yang kedua, ada tari piring atau dan payung, berasal dari daerah Sumatera Barat. Ada tari tabut madun dari Bengkulu. Kemudian ada tari jangget malinting dari Lampung. Sekapur sirih kisan dari Jambi. Yang keenam ada tarian jaipong dan merak dari Jawa Barat. Tarian topeng dan yapong dari DKI Jakarta. Serimpi dan belambangan cakil dari Jawa Tengah. Jaranan kepang dan reok Ponorogo dari Jawa Timur. Kemudian ada tari legong dan kecak dari Bali. Ini adalah tabel beberapa tarian daerah yang ada di Indonesia. Tapi selain ini masih banyak sekali seni-seni tari daerah di Indonesia ya, karena Indonesia adalah negara yang kaya akan adat istiadat dan budaya. Nah, ada lagi tari Zapin Tembung dari Kalimantan Barat, tarian Baksa Kembang dari Kalimantan Selatan, tarian Gong Ngerangkang dari Kalimantan Timur, tarian Kancet Ledo dan Jepen dari Kalimantan Utara, tarian Batu Tangga Oncer dari Nusa Tenggara Barat, ada tarian Gareng Lameng dari Nusa Tenggara Timur, ada tarian Kipas Kembosara dari Sulawesi Selatan, ada tari Lenso Cakalele dari Maluku ya, ada tarian Suanggi Perang dari Papua Barat, ada tari Yospan Musyoh dari Papua. Ini hanya sebagian kecil saja ya, masih banyak sekali tarian-tarian yang lainnya. Pola lantai tari daerah, kita masih belajar pola lantai ya. Pola lantai adalah pola gerakan yang dilakukan oleh seorang penari dengan melakukan perpindahan secara berpola dan pergeseran posisi dalam ruang menari. Pola lantai juga berfungsi untuk membuat posisi dalam ruang gerak ketika menari. Berikut ada beberapa macam pola lantai pada tarian daerah. Pola lantai vertikal, yaitu penari melakukan formasi bentuk garis lurus dari depan ke belakang atau sebaliknya. Itu dinamakan pola lantai vertikal. Pola lantai horizontal, yaitu penari melakukan formasi bentuk garis lurus ke samping. Perhatikan gambarnya ya. Nah, pola lantai garis melengkung, perhatikan gambar, yaitu penari melakukan gerakan secara melingkar, melengkung keluar maupun ke dalam. Selanjutnya, pola lantai diagonal, yaitu penari melakukan gerakan menyudut ke kanan atau ke kiri. Sikap dalam upaya melestarikan keberagaman budaya di Indonesia. Berikut adalah cara yang dapat dilakukan untuk melestarikan kebudayaan dan adat istiadat daerah di Indonesia. Yang pertama, menggunakan pakaian adat saat acara-acara tertentu. Ya, yang kedua, melakukan upacara adat sesuai dengan aturannya. Yang ketiga, membeli berbagai hasil kebudayaan daerah seperti kain, patung, dan lain-lain. Selanjutnya, mematuhi berbagai aturan adat di suatu daerah. Ya, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Ustazah harap kalian ini bisa sedikit membantu kalian dalam memahami pembelajaran kita di buku Bupena ya nak ya. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.